Oke teman-teman, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini ya. Saya akan menjawab ada salah satu komentar pertanyaan ya di YouTube tadi. Eh, Pertanyaannya itu adalah kalau kekurangan air, apakah berpengaruh pada adonan roti goreng atau cakwe ini ya teman-teman? Itu bisa menjadikan bantat kan seperti itu. Nah, jadi perlu kita ketahui ya teman-teman, ketika kita membuat roti goreng, terutama adonannya dan cakwe ya, kita harus memahami dulu faktor-faktor yang bisa menghambat ataupun mempengaruhi ketika kita membuat adonan. Dan banyak sih faktornya teman. Nah, tapi sebelum itu ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, mohon dukungannya dengan menyupport channel kami dengan cara like, subscribe agar channel ini kedepannya lebih berkembang. Nah teman-teman, kalau kita membahas masalah biasanya itu ya, untuk antisipasi kegagalan ketika kita membuat adonan, tentunya itu banyak hal. Kalau pertanyaan dari teman kita tadi adalah pemberian air itu berpengaruh kan, seperti itu. Kalau terlalu sedikit itu berpengaruh. Ya, jawaban saya adalah tentu saja, karena adonan itu kalau kekurangan air dia agak keras ya teman. Kita pun kesulitan membuat adonannya. Kedua, adonan terjadinya nanti adonannya keras. Jadi ragi instan ataupun pengembang yang kita gunakan itu susah sekali untuk bereaksi, sehingga jadinya akan bantat atau lama sekali akan mengembangkan seperti itu. Biasanya kalau dengan takaran air yang sedang atau yang standar itu umpamanya 2 jam sudah maksimal ngembang. Nah itu bisa jadi kalau kekurangan air karena keras, susah reaksi dari pengembangnya itu sendiri atau dari ragi instan, sehingga butuh waktu lagi 4 atau 5 jam kan, seperti itu ya teman, sehingga bisa dikatakan itu gagal seperti itu. Nah kemudian faktor apa saja ya teman-teman kira-kira yang bisa mempengaruhi gagalnya adonan itu atau bantat ketika kita membuat adonan itu sendiri? Salah satunya tadi ya teman-teman, kalau tadi sudah menyinggung masalah air, sebenarnya yang paling pokok itu adalah pertama adalah di segi pengembangnya. Atau kalau kita membuat roti goreng dan cakwe, kita biasanya menggunakan ragi instan. Tetapi ada juga bagi teman-teman yang lain itu bisa menggunakan seperti soda kue atau baking soda ya teman, atau juga baking powder itu dicampur, bisa jadi seperti itu. Tapi itu sistem mengembangnya itu tentunya itu akan agak lama. Nah yang kedua teman-teman ya, ini teman-teman perlu ketahui bahwa mentega ya teman-teman, mentega ini sangat berpengaruh ya, berpengaruh pada reaksi pengembangan roti goreng ataupun adonan cakwe yang kita buat. Karena apa? Saya pernah membuktikannya teman-teman. Jadi pengalaman saya sendiri pada saat itu gitu kan, karena yang nakar kan bukan saya, ada teman saya. Nah itu kelupaan ya, kelupaan menteganya ketika sudah jadi mungkin karena ini masih belajar ya dulu kan. Nah, ternyata dia tidak ngangkat karena tidak ada mentega ya. Jadi yang mentega ini perlu diperhatikan, selain tadi ragi instan ataupun pengembang, yang kedua adalah mentega. Kenapa seperti itu? Jadi ini logikanya gini ya teman. Kalau teman-teman membuat adonan ataupun menakar ya, jadi mentega itu sangat berpengaruh. Pertama dari segi pengembangan, kedua itu akan empuk tidaknya roti goreng ataupun cakwe yang kita buat. Nah, jadi ada efek-efek sendiri. Bagaimana kalau umpamanya kita memberikan mentega itu lebih banyak, teman-teman ya semua. Itu juga ada efeknya ya seperti itu. Karena kalau terlalu banyak mentega itu ngembangnya terlalu cepat kan seperti itu. Sehingga ini nanti volume yang terlalu besar dan susah untuk diatur kan seperti itu. Tetapi dari segi keempukan gitu kan. Biasanya kalau mentega ini membantu untuk mengempukkan jadi teksturnya lembut ya, artinya seperti itu lembut sehingga bagus untuk ditambahkan seperti itu mentega kan. Tetapi kalau kita kekurangan mentega, apa ya jadinya, otomatis dia agak sedikit alot. Nah seperti itu, intinya yang kita bahas adalah pengembang atau tidaknya ya. Jadi faktor yang kedua adalah pengembang itu sendiri, itu bisa mempengaruhi. Selain tadi yang menjadi pertanyaan awal, yang menjadi pertanyaan dasar adalah pengaruh di airnya. Nah kemudian yang berikutnya teman-teman, bisa terjadi karena itu kadang-kadang kalau kita itu membuat adonan, kadang kita lupa juga ya bahwa udara ataupun suhu ataupun cuaca itu bisa kita pertimbangkan ya teman-teman. Jadi
Kalau nih umpamanya ini musim dingin ya, biasanya teman-teman yang berada di daerah-daerah dekat pegunungan seperti itu, berbeda dengan daerah-daerah yang tempat kami berjualan, daerah panas seperti di Kalimantan kan seperti itu tenang-tenang saja teman-teman. Artinya penambahan ragi instan karena dengan cuaca tadi yang ketiga, pengaruh cuaca teman. Dengan penambahan ragi instan itu perlu digunakan atau ditambahkan, mengingat ketika cuaca atau kondisi itu lebih dingin ya. Jadi kalau ukuran yang saya buat di daerah Kalimantan tidak bisa dijadikan patokan buat teman-teman yang usaha di daerah-daerah seperti di Pulau Jawa dan dekat-dekat di sekitar pegunungan. Itu otomatis ragi instannya atau pengembangnya itu akan ditambahkan lagi. Jadi intinya itu akan lebih banyak ya teman-teman. Nah, jadi beberapa hal tadi itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Kemudian ada satu hal yang paling pokok lagi yang perlu kita cermati. Kalau upamanya air teman-teman sudah standar pemberiannya, upamanya ragi instan pun sudah standar ya memberikannya, kemudian mentega sudah standar, kok masih gagal? Nah, kira-kira apa lagi teman? Nah, ini tidak bisa kita menyalahkan resep kalau semuanya artinya sudah benar ya. Nah, yang berikutnya ketika tiga ini sudah terpenuhi semua, tetapi ada satu hal ketika teman-teman tidak dilakukannya ataupun kurang sempurna caranya, ini akan lebih gagal lagi, yaitu cara teman-teman membuat adonan sendiri. Jadi bagi teman-teman yang pemula seringkali itu terjadi ya, mereka sudah, Bang, ini saya sudah meniru bahkan takaran-takaran yang abang berikan di YouTube seperti itu kan, ternyata kok masih gagal. Nah, karena apa? Membuat adonan roti goreng dan cakwe itu susah-susah, gampang-gampang susah seperti itu teman. Kalau bagi kami yang biasa seperti itu, bagaimanapun caranya itu gagalnya kami itu bukan berarti tidak ngembang, tetapi tidak target kan seperti itu. Tapi gagalnya teman-teman yang baru belajar biasanya itu gagal total, artinya dia bantat. Nah, itu karena sistem teman-teman yang membuat adonan itu sendiri itu kurang pas. Nah, walaupun nanti ya teman-teman, setelah teman-teman itu paham, jadi yang dimaksud saya paham itu seperti ini ya teman-teman itu sudah mengenal dulu, mengenal apa namanya tepung terigu, mentega seperti itu, pengembang seperti itu kan, dan tambahan-tambahan seperti telur, ada ovalet, ada apa-apa, pasta itu sudah paham. Jadi bisa mengkira-kira kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman tidak bisa membuat adonan sendiri, artinya teknik cara pembuatan adonan, nah seperti itu. Jadi pernah saya praktekkan ya teman-teman. Ketika teman-teman semua membuat adonan, menakar lah intinya, menakar. Jadi kan metode yang digunakan setiap orang itu akan beda-beda. Tapi saya mencontohkan kepada teman-teman semua. Kalau saya sendiri dengan metode apapun, saya yakin itu pasti ngembang ya. Saya seperti itu kan. Saya berani artinya untuk berspekulasi ya seperti itu. Tapi kalau bagi teman-teman, saya mencarikan formasi yang paling mudah, yaitu ketika teman-teman membuat ataupun menakar bumbu, menakar bahan seperti itu kan. Pernah saya praktekkan, artinya ketika ini contohnya di dalam baskom, kenapa di tengah-tengah itu kita kasih longgar, artinya seperti bolongan sehingga tepung itu berada di pinggir semua, kemudian bahan-bahan baru di tengahnya, bahan-bahan tambahan seperti contohnya mentega dan lain seperti itu berada di tengah. Benar pas pemberian air kita haluskan dulu, lembutkan dulu yang di tengah supaya apa? Itu proses ngembangnya bahan itu cepat ya seperti itu, dan setelah rata baru ambillah tepung-tepung yang di sekitarnya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang biasa juga seperti ini ya teman, tepung mungkin di luar ditakarnya seperti itu ya. Jadi masukkan dulu air yang kita butuhkan, umpamanya ini membuat roti goreng 5 kilo. Nah, 5 kilo itu kan biasanya saya dengan 2 liter ya ataupun 2 gayung ya. Saya berikan dulu air dalam bak atau baskom. Saya berikan bahan-bahan seperti ya pengembang, mentega seperti itu. Kemudian telur. Nah, itu saya lembutkan dulu, saya campur dulu, baru nanti kita takar bahan-bahan seperti tepung terakhir ya seperti itu. Tapi sebenarnya metodenya itu hampir sama. Nah, ada juga yang teman-teman tuh mengadon di meja. Jadi intinya yang paling terakhir, yang paling menentukan, sangat menentukan itu adalah cara teman-teman membuat adonan itu sendiri. Walaupun saya katakan ya teman-teman, ada beberapa unsur tadi, air berpengaruh, ya benar berpengaruh terhadap ngembang tidaknya. Kemudian yang paling fatal ada ragi instannya. Nah, ragi instan tadi kan sebenarnya bisa dicek ya teman-teman. Banyak tutorial cara mengecek ragi instan itu masih bereaksi atau tidak, masih maksimal atau tidak, bisa dicek teman-teman ya. Nah, kemudian tadi mentega, cuaca itu bisa. Tapi kalau teman-teman gagal ketika membuat adonan itu sendiri, itu hasilnya tidak akan maksimal. Jadi intinya
terutama bagi teman-teman yang baru belajar ya untuk membuat adonan. Sebenarnya sama, adonan itu sama seperti itu. Nah, tetapi begini ya teman, kita ini kan berbicara masalah adonan ketika membuatnya dengan manual. Bagaimana kalau kita menggunakan dengan mixer? Nah, ini perlu uji coba lagi ya teman, karena kadang menggunakan mixer atau mesin ya membuat adonan itu akan berbeda ya teman, dan jangka waktunya itu juga akan berbeda. Jadi teman-teman ketika beralih dari adonan manual menjadi adonan mixer atau mesin, ini harus dicoba dulu beberapa kali. Saya juga seperti itu, pernah memakai mixer, jadi harus menyesuaikan lagi seperti itu. Dan mungkin waktunya, durasi ya, terutama durasi, karena kalau ditanya bagus mana bang, manual dengan menggunakan mesin atau mixer, tentunya akan bagus mesin ya, atau dengan mixer, karena memang sistem kerjanya itu lebih bagus, lebih halus, lebih bulan ya seperti itu. Tetapi dengan metode sedikit agak berbeda cara durasi ya tentunya seperti itu, dan lain-lain. Nah, itu bisa teman-teman pelajari. Nah, jadi itu saja teman-teman ya, sedikit saya menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita juga tentang pengaruhnya air, tapi saya sambungkan hal apa saja yang mempengaruhi ketika kita membuat adonan baik roti goreng ataupun cakwe itu jadi bantat atau gagal. Oke, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.